Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita membaca surah Al-Fatihah sedangkan imam tengah membaca ayat? Maaf Ustaz, di luar dari tema. Mengaku ya, di luar dari tema. Permasalahan tentang membaca surah Al-Fatihah tatkala imam membaca ayat ini khilaf di kalangan ahli ilmu, para ulama. Kalau pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan tetap wajib makmum membaca Al-Fatihah walaupun imam membaca ayat. Kalau pendapat Syekh bin Baz dan juga ulama-ulama lainnya, maka mencukupkan bacaan imam sehingga tidak perlu membaca ayat. Berdasarkan firman Allah, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat Al-Quran maka dengarkan saja. Dengarkan dengan betul-betul menyimak, dengarkan dengan hati, dengarkan dengan telinga, betul-betul pikiran fokus kepada mendengarkan ayat tersebut. Ayat ini berbicara tentang harus fokus mendengarkan bacaan imam. Kalau makmum membaca Al-Fatihah kemudian mendengar sambil mendengarkan, kira-kira fokus nggak itu? Nggak lagi fokus. Maka ini khilaf, insya Allah dua-duanya benar berdasarkan mereka juga berpendapat berdasarkan dalil. Siapa yang mengambil pendapat membaca Al-Fatihah, Imam Syafi'i yang juga berdasarkan dalil la salata liman lam yaqra' surat Al-Fatihah. Kata Nabi SAW, tidak ada salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, berarti tidak sah salatnya. Maka dari itu surah Al-Fatihah bagian dari rukun salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya salat di masjid yang ada kuburannya, dan pembatas seperti apa yang boleh sholat di masjid yang ada kuburannya? Misalnya tinggi temboknya minimal berapa meter, perkarangannya seperti apa, atau adakah pembatas jalan atau sebagainya? Itu beberapa pertanyaan. Oh, jelas Ustaz. Dan Ustaz, bagaimana hukumnya? Ada lagi nih. Ini memborong namanya. Dan Ustaz, bagaimana hukumnya mencukur jenggot dengan sengaja walaupun niatnya hanya untuk merapikan? Permasalahan tentang sholat yang ada di kuburannya, pertama kita harus lebih dahulu mengetahui batasan masjid. Yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, masjid itu adalah seluruh yang ada di dalam perkarangan masjid atau di dalam pagar masjid. Sehingga kalau di luar pagar itu bukan namanya masjid. Maka yang ada di dalam masjid itulah masjid. Termasuk lapangan atau termasuk
apa namanya, perkarangannya. Maka kalau misalnya ada jual beli di teras masjid, karena menganggap bahwasanya masjid itu hanya di dalam teras masjid sudah tidak termasuk masjid. Maka kalau pendapat Syekh Utsaimin itu tidak, masjid tetap masjid, maka tidak boleh jual beli di dalam. Dia mulai dari dalam pagar, adapun di luar pagar itu sudah tidak. Berarti kalau pendapat seperti ini, berarti kalau ada kuburan di luar pagar masjid, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Maka diboleh. Karena bukan lagi bagian dalam masjid, bukan lagi bagian dari masjid. Udah cukup, tidak pernah. Udah cukup. Ini kan pertanyaan ini, ya. Ini dulu. Dilihat juga kalau misalnya mengarah di depan orang sholat kuburannya, misalnya arah ke sini, di sini kuburannya. Walaupun di luar pagar, ada hadis mengatakan la tusallu ila kubur. Jangan kalian sholat mengarah kuburan. Maka kalau ada kuburan di depan, maka berdasarkan memahami hadis ini, maka tidak boleh, karena mengarah. Tapi kalau dia di samping atau di belakang, kalau di luar dari pagar masjid, kalau mengambil pendapat Syekh Utsaimin, masjid katanya di dalam pagar, di luar tidak lagi masjid, maka boleh. Akan tetapi kata para ulama, untuk kehati-hatian hindari. Untuk kehati-hatian hindari. Bagaimana supaya hilang itu kehati-hatian? Tembok lagi dia. Di luar dari pagar masjid, ditembok lagi dia, sehingga dia sudah terpisah. Tembok sekali lagi, minimal panjangnya minimal nggak nampak kuburan itu. Tembok. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada pemisahnya di luar dari pagar kuburan itu, di luar dari pagar masjid itu ada kuburan, kalau dipisahkan dengan jalan itu sudah cukup. Tapi kalau tidak ada pemisahnya jalan, orang melewat di situ, maka lebih bagus ditembok. Tapi kalau tidak bertembok, jalan tidak ada memisahkan, kemudian juga tidak ditembok, maka untuk kehati-hatian, kalau supaya tidak ada keraguan atau kehati-hatian, maka lebih bagus kau cari masjid yang lain. Tapi kalau seandainya ada orang yang sholat di situ, maka tidak boleh juga kita katakan tidak sah. Nah, menurut pendapat dari memahami pendapat ini, masjid tadi bagaimana? Apa batasan masjid? Jelas nih, teman? Baik. Dan Ustaz, bagaimana hukumnya mencukur jenggot dengan sengaja walaupun niatnya hanya untuk merapikan? Yang dirapikan itu sudah panjang mana rupanya? Ada pembicaraan para ulama, kalau dia ditarik dan jenggotnya ini, ya gini kan, udah melebihi dari apa namanya ini, gompalan tangannya, maka di sini bolehkah dirapikan, dipotong? Ada pembicaraan para ulama di sini mengatakan dibolehkan.
Bahkan juga ada salah seorang sahabat yang melakukannya. Namun kalau kita melihat bunyi hadis Nabi SAW mengatakan, peliharalah, biarkanlah. Berarti dibiarkan sepanjang mana pun dibiarkan. Sepanjang mana pun jenggotnya biarkan. Maka kalau berdasarkan hadis itu tetap tidak boleh dipotong. Tetap tidak boleh. Makanya merapikan itu jangan sudah sampai besar. Saat ini rapikan di sisi, dikasih minyak, dibentuk dia bagaimana, nah itu dirapikan. Ya, tapi kalau misalnya dia panjang ini dirapikan di separuh segini, begini, kemudian nampak, maka tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, memerintahkan untuk membiarkannya. Biarkan saja, sepanjang mayat yang itu biarkan saja. Assalamualaikum Ustaz. Seorang muslim wajib berbaiat kepada pemimpin muslim. Lalu bagaimana dengan muslim yang tinggal di negara kafir yang damai? Mereka baiatnya kepada siapa? Disinilah salah satu kesulitan. Kalau misalnya beranggapan pemimpin itu adalah pimpinan kelompok yang ada di negara, misalnya yang ada di Indonesia, maka orang Arab, orang yang tinggal di Arab Saudi harus membaiat datang ke Indonesia. Ini susah. Karena beranggapan pimpinan itu adalah pimpinan kelompok mereka. Sehingga kalau ingin mengikuti anggota dari kelompok itu, kalau tinggal dia di mana, maka harus menuju datang ke tempat itu. Maka kalau dia bersandar kepada pimpinan muslim, wajib gak kita baiat? Hah? Ini terlalu lama pembahasannya. Artinya terlalu, kalau kita nanti menyampaikan separuh-separuh takutnya salah paham. Sehingga banyak pembahasan yang harus dikaji lagi masalahnya. Sehingga pimpinan muslim itu dianggap yang mana yang benar pimpinan muslim. Ayo kaji. Allah alam itu lebih bagus kita nanti terlalu lama dalam membahasnya. Apa Ustaz? Apa bertanya Ustaz mengenai pengobatan alternatif yang biasa berkembang di masyarakat seperti obat apa? Elokron. Coba apa ya? Obat apa? Obat apa? Kalau katokuran dia. Katokuran. Kenapa di toko banyak? Oh, menurut berbulan obat
Kato pula kuburan. Kemarin kita buat Yang kayak gini tuh, ya. Monyet di pula-pula. Kalau ada keyakinan di dalamnya hukumnya syirik, tidak boleh. Oh, ini tokokan ayah begini ya, ilah nengok ketuburan ayah atau setan dari kunyit. Termasuk kita dulu pernah gitu kan. Bahwa tidak tahu lah orang nenek-nenek yang dianggap paham masalah itu, yang berbunyi, kemudian entah mana bedakan antara 3 kali salah atau tidak. Tengok, kedua kali kan juga sama posisi apa? Kunyit diulangi nanti diputar-putar. Akhirnya dibuang, oh kata urun ayam, ya ambil dah apa kapur. Ya gua kan di sini kan jawab kan. Dusta, bohong. Dari mana dia kata? Dibohongi ini. Kalau ada keyakinan jelas syirik, pertama kita menganggap dia adalah ilmu ghaib, mengetahui permasalahan ghaib. Tak boleh. Mau dijelaskan Ustaz perbedaan antara orang yang beristighosah kepada selain Allah dengan orang yang berobat ke pengobatan alternatif, orang pintar. Dengan dalil ini kan usaha, ini kan ikhtiar. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar, tapi jangan dengan cara diharamkan, tidak dibolehkan. Apalagi datang kepada orang yang sok pintar. Jangan dibilang orang pintar. Jangan dibilang orang normal, orang pra-normal. Artinya tidak normal. Maka tidak boleh. Apa perbedaan istighosah? Kita katakan tadi bagian dari doa. Maka istighosah itu minta doa, bantuan itu hanya kepada Allah. Adapun pembahasan istighosah kepada wali fulan, apakah itu di kuburan, di jauh dari kuburan, itu ada pembahasan para ulama bertingkat-tingkat. Ataukah dia langsung atau sebagai wasilah, itu bertingkat-tingkat. Tetap kalau bisa dijauh. Jadi bolehkan kita di sana untuk selain kepada Allah. Dan ada pun orang pintar apa ini nggak boleh. Pada dukun nggak boleh. Datang kita ke tempat itu bertanya, maka berapa hari tidak diterima soal kita? 40-an. Datang lalu kita benarkan, maka syirik. Baik, misalnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.